Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, ini adalah data kualitatif yang sudah diubah dalam bentuk tabel, sebagaimana pada contoh sebelumnya gitu ya, yaitu data rekapitulasi agama dan juga data rekapitulasi berdasarkan jenis kelamin yang ada pada contoh sebelumnya gitu ya. Ini sudah saya rekap di Excel. Nah, nanti yang akan digunakan untuk membuat diagram lingkaran maupun diagram batang itu adalah frekuensinya gitu ya. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat diagram lingkaran terlebih dahulu untuk agama. Maka caranya adalah ini di drag. Nah, agama dan juga frekuensinya ini di drag seperti ini. Kemudian untuk menyajikan data itu bisa ada di menu insert ini. Nah, ini untuk pilihan chartnya ada banyak. Ya. Nanti ada ini misalkan, ini adalah diagram batang. Kemudian ini adalah diagram garis. Yang ini diagram lingkaran, ini scatter plot. Kemudian ini histogram. Kemudian ada lagi, ini adalah histogram yang ada kombonya. Kemudian yang ini namanya adalah waterfall gitu ya. Maka apabila kita ingin membuat diagram lingkaran, kita pilih yang lingkaran ini. Nah, kita nanti akan membuat yang 2 dimensi, 3 dimensi, apakah yang donat gitu ya. Misalkan yang 2 dimensi. Nah, maka bentuknya adalah seperti ini. Yang biru ini Islam, orange Kristen, abu-abu Katolik, kemudian yang kuning Hindu, yang biru muda adalah Buddha. Untuk menunjukkan persentasenya atau untuk menampilkan persentasenya, di sini ada chart design. Nah, ini ada pilihannya. Kita klik di sini. Nah, ini kita memilih yang mana yang ada persentasenya, misalkan yang berarti yang ini. Nah, secara otomatis akan keluar persentasenya. Nah, sama kan di sini untuk Islam 62%, kemudian yang Kristen 19% sama dengan persentase yang ada di sini. Gitu. Ini adalah untuk diagram lingkaran. Ini nanti apabila kita akan memberikan nama, misalkan kita ganti diagram lingkaran untuk agama, misalkan seperti ini. Nah, apabila kita ingin membuat lingkarannya 3 dimensi juga bisa. Caranya sama. Ini kita blok dulu. Kemudian sama tadi insert diagram lingkaran yang 3 dimensi. Nah, sama. Nah, ini untuk yang 3 dimensi. Kalau ingin menampilkan persentasenya berarti kita pilih yang ada persentasenya di sini. Nah, misalkan yang ini. Nah, sama. Kita ubah misalkan diagram lingkaran untuk agama. Misalkan ingin membuat diagram lingkaran yang bentuknya seperti donat gitu. Sama, ini kita klik. Nah, di sini insert. Ini kita pilih yang lingkaran, kita pilih yang donat. Nah, sama hasilnya. Jadi nanti terserah kalian mau menampilkan diagram lingkarannya 3 dimensi, yang 2 dimensi, ataukah yang seperti donat ini, seperti itu. Untuk agama. Nah, untuk menunjukkan persentasenya kita klik yang ini. Nah, sudah keluar persentasenya. Ini adalah apabila kita menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nanti tinggal kita copy ke Word, misalkan seperti itu. Ini untuk diagram lingkaran. Kemudian untuk diagram batang pun sama. Kita klik semua data, yaitu agama dan juga frekuensi. Kemudian insert, kita pilih yang diagram batang, yang ini. Kita akan memilih yang mana, misalkan yang ini. Nah, maka
Ini akan muncul. Bedanya apa tadi diagram lingkaran dengan diagram batang? Kalau diagram batang ini dihitung berdasarkan frekuensi gitu kan. Kalau diagram lingkaran tadi berdasarkan persentasenya. Nah, ini sudah muncul. Apabila kita ingin memunculkan nilainya ya kita pilih yang ada nilainya. Berarti ini Islam ada 13, Kristen ada 4, Katolik ada 2, Hindu ada 1, dan Buddha ada 1. Ini adalah diagram batang. Untuk agama. Nah, misalkan seperti ini. Untuk jenis yang lain, misalkan ini tadi sudah kita blok, insert. Ini yang lain. Yang 3 dimensi. Nah, ini akan berubah menjadi yang seperti ini. Jadi nanti tinggal kalian coba-coba saja yang di sini. Mau yang misalkan bentuknya yang seperti ini. Nah, bisa. Jadi nanti terserah kalian mau bentuknya yang mana gitu ya. Untuk agama, untuk jenis kelamin pun sama. Kita blok untuk yang jenis kelamin dan juga frekuensinya seperti ini. Kita pilih yang diagram batang. Nah, misalkan di sini. Nah, ini terlihat bahwa laki-laki ada 12, perempuan ada 9. Ini diagram batang untuk jenis kelamin. Nah, seperti ini. Kalau ingin membuat diagram lingkaran pun sama. Nah, ini kita blok dulu tadi kan. Kemudian insert. Nah, ini untuk yang oranye perempuan ada 43%, yang laki-laki yang biru ada 57%. Apabila chart title-nya ini kita hapus pun bisa. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, tadi disebutkan bahwa untuk menyajikan data baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram itu disesuaikan dengan jenis datanya gitu kan. Akan sangat tidak cocok, akan tidak tepat apabila kita kurang tepat dalam memilih diagramnya. Misalkan ini kan jenis data kualitatif. Kemudian apabila disajikan dalam bentuk untuk data kuantitatif, misalkan scatter plot. Nah, seperti ini, yang ini. Nah, misalkan kita ingin menyajikan data ini dalam bentuk scatter plot. Nah, itu sangat tidak cocok. Nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini kan jadi tidak bermakna. Apa arti dari 2 titik ini gitu kan? Maka tadi dikatakan bahwa untuk menyajikan data harus sesuai dengan jenis datanya. Seperti itu. Gitu ya. Baik, terima kasih.